Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari melalui video pembelajaran ini, dan ke dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dalam pembahasan kita kali ini untuk lebih mempermudah kita mempelajari materi yang akan kita bahas. Di sini Bapak menampilkan peta konsep dari materi-materi pokok iman kepada Rasulullah. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah nama dan sifat Rasulullah. Dan kemudian yang ketiga adalah meneladani sifat-sifat Rasulullah. Nah, ini secara garis besar 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama iman kepada Rasulullah, pengertiannya. Kemudian yang kedua adalah nama dan sifat-sifat Rasulullah. Dan yang ketiga adalah meneladani sifat-sifat Rasulullah. Kata kunci untuk lebih memudahkan istilah-istilah yang akan ada kita pelajari, yang pertama adalah Nabi, kemudian Rasul, Ulul Azmi, Mu'jizat, Iman. Dan di sini ada beberapa sifat dari Nabi dan Rasul, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Pengertian beriman kepada Rasulullah, secara istilah yang dimaksud beriman kepada Rasulullah adalah bahwa kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan atau para rasul yang kita sebut dengan para rasul. Kemudian kita harus meyakini bahwa baik mereka itu benar-benar para rasul. Kebenaran kerasulan mereka kita yakini. Kemudian kita juga harus meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh mereka para Rasulullah SAW. Dan kita harus meyakini itu semua tanpa keraguan sedikit pun. Kalau misalkan ada sedikit keraguan, maka itu akan merusak keimanan kita. Kita harus yakin bahwa para rasul adalah utusan Allah dan membawa ajaran-ajaran yang benar. Adapun hukum beriman kepada Rasul itu adalah hukumnya wajib. Ketika orang tidak beriman kepada Rasul, maka Allah memberikan ancaman kepada mereka. Orang yang tidak beriman kepada Rasul itu diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah. Nah, bagaimana ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi? Yaitu mereka akan disediakan, akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Artinya kita harus iman, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, dan kita juga harus percaya bahwa mereka adalah sebagai rasul Allah, dan juga kita harus percaya terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh para rasulullah. Kemudian bagaimana cara kita mengimani para rasul? Yang pertama adalah kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus yakini bahwa Rasul Allah itu, kita akui bahwa mereka itu benar semuanya. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan kerasulan mereka. Ini sudah menjadi hal yang mutlak bahwa Rasul itu adalah benar. Dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka adalah benar, tanpa kita ada keinginan atau tanpa kita membedakan Rasul A dengan Rasul B. Kemudian kita membuat derajat kita yang memberikan, misalkan saya lebih suka kepada Rasul yang A, saya tidak suka dengan Rasul yang B. Nah, itu tidak boleh. Kita harus mengimani, membenarkan semua Rasul, setiap Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya kami orang-orang mukmin tidak membedakan seorang dari rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rasul.
ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri atau misalkan Nabi Muhammad SAW tidak membeda-bedakan seorang dari rasul-rasulnya seperti itu. Jadi kita harus mempunyai pandangan bahwa Allah mengutus rasul itu pasti orang yang diutus sebagai rasul itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang istimewa. Tidak mungkin Allah mengutus seorang rasul misalkan orang yang bukan orang yang istimewa atau orang yang biasa-biasa saja. Kemudian ayat yang lainnya adalah surat An-Nisa ayat 136 yang artinya atau yang maksudnya itu hampir sama, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan satu rasul dengan yang lainnya. Para rasul Allah adalah yang kedua adalah mengikuti ajarannya. Nah, kita sebagai umat Islam dengan nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW dan wahyunya Al-Quran. Jelas sesuai dengan cara yang kedua ini adalah kita harus mengimani rasulnya dan apa yang dibawa oleh beliau. Dalam hal ini kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai nabi yang terakhir atau khatamul anbiya, penutup para nabi. Dan juga kita harus mengimani bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, mendapatkan mukjizat yaitu berupa Al-Quran. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Kemudian cara mengimani di sini juga kita akan tadi sudah disampaikan bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Di sini dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 disebutkan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Wa khataman nabiyyin di sini artinya adalah penutup para nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada nabi setelahnya. Zaman Khalifah Abu Bakar kita tahu bahwa di sana ada seorang yang mengaku nabi yang kita kenal dengan nama Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah sang pembohong. Dan beberapa waktu yang lalu juga di negara kita ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, ketika seperti itu, sikap kita bagaimana? Jelas kita harus menolak dan menyatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian nama-nama yang bagian dari nama dan sifat Rasulullah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang keempat adalah meneladani sifat-sifat Rasulullah. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, kemudian apa saja hikmah atau sifat-sifat sikap Rasulullah yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah berperilaku jujur. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua, dan yang terakhir adalah hormat dan patuh kepada guru. Tiga nilai ini, tiga sifat ini adalah yang bisa kita pelajari, kita teladani dari sikap Rasulullah. Yang tadi disampaikan ada beberapa. Salah satunya yang terakhir adalah kita percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya di sini ada nama-nama dan sifat-sifat Rasulullah yang wajib kita tahu. Yang pertama adalah nama-nama Rasulullah. Kita diwajibkan untuk meyakini, wajib mengetahui sebanyak 25 nabi dan rasul. Jadi 25 nabi ini dan rasul ini adalah jumlah yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Walaupun sebetulnya secara keseluruhan jumlah nabi dan rasul itu menurut sebuah riwayat disebutkan ada sekitar 124.000 nabi. Dan jumlah rasul keseluruhan ada 313. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa jumlah rasul itu sekitar
314, dan ada juga riwayat mengatakan jumlah rasul itu ada 315. Dari sekian banyak jumlah nabi keseluruhan, kemudian jumlah rasul keseluruhan, yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul. Yang kita tahu namanya adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya hingga nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemungkas para nabi atau penutup para nabi. La nabiyya ba'dah. Yang kita ketahui bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi setelahnya. Apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kita yakini itu adalah bohong. Mereka mengaku nabi dan wajib bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Rasul yang harus kita ketahui. Di sini sifat Rasul itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib bagi Rasul, kemudian yang kedua sifat mustahil bagi Rasul, dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Rasul. Sifat wajib, lawannya adalah sifat mustahil. Nah, sifat wajib itu diantaranya adalah yang pertama siddiq, yang artinya benar. Yang kemudian kedua adalah amanah, yang artinya terpercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas. Lawan dari sifat wajib ini jumlahnya sama, ada 4. Lawan siddiq adalah kizib, yang artinya bohong. Lawan amanah artinya adalah khianat, yang artinya berkhianat, tidak dapat dipercaya. Lawan tabligh adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Dan lawan fatonah adalah baladah, yang artinya bodoh. Nah, kemudian sifat jaiz bagi Rasul. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimasuki dengan sifat jaiz. Jaiz itu artinya adalah boleh. Maksudnya adalah seorang Rasul itu pada dasarnya manusia biasa yang dapat mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan manusia lain. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara istilahnya sifat jaiz itu adalah al-a'radul basyariyah, terkenai sifat-sifat kemanusiaan. Jadi seperti halnya sifat manusia yang biasa makan, minum, kemudian berumah tangga, beristri, Nabi pun sama seperti itu. Baik, kita demikian untuk materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut dengan materi selanjutnya di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.